Halo pemirsa, selamat datang di beritanasional.com. Saya Rusulandari akan menemani Anda membahas berbagai isu terkini yang telah dirangkum redaksi beritanasional.com, dan tentunya bersama saya juga sudah hadir Haritz Trian. Halo. Halo, Mbak. Dari tim redaksi bernas.com yang akan memberikan analisis mendalam di setiap segmennya. Dan langsung saja nih pemirsa, kita mulai dari salah satu kasus yang menjadi sorotan publik ya di beritanasional.com ya Mas Haritz ya. Ini ada kasus narkoba pemirsa yang menyeret Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Nah, seperti diketahui pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini menetapkan Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam dugaan peredaran narkoba. Wah, Kapolres narkoba ya kan. Nah, kasus ini berkembang ini dari kasus sebelumnya ya. Betul. Yang melibatkan atau yang menyeret anggota di bawahnya Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Nah, jadi ini terkait peredaran narkoba jenis sabu kalau kasat narkobanya. Nah, Mas Haritz, tentu kita penasaran sebenarnya apa dasar dan bukti permulaan yang membuat Bareskrim Polri ini menetapkan Kapolres Nonaktif Kota Bima itu menjadi tersangka kasus narkoba. Oke Mbak Wulan, pastinya kita sangat prihatin banget ya. Prihatin banget. Penegak hukum lagi-lagi terseret dalam kasus pusaran narkoba, Mbak. Harusnya yang menjaga, tapi ini terseret, tercemplung, ya ampun. Ya, makanya ini kita menyoroti banget kenapa kita ngangkat kasus ini, karena balik lagi penegak hukum yang harusnya memberikan efek jerah hukum kepada masyarakat, ya, apalagi terkait dengan narkoba yang kita tahu juga saat ini negara sangat perang terhadap narkoba. Malah saat ini dia terlibat dalam pusaran gelap itu ya. Penetapan ini Bareskrim Polri sebelumnya melakukan penyidikan ya Mas, di mana ada menemukan barang bukti lah yang dimana ada beberapa narkoba yang disimpan oleh AKBP. Beberapa berarti nggak cuma satu jenis sabu itu aja, tapi banyak ya. Barang bukti beberapa yang dimana ya akhirnya naik ke penyidikan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka gitu Mbak Wulan. Kurang lebih kita awal dulu aja nih. Awal dulunya, tapi kan penasaran juga kronologinya sebenarnya seperti apa sih hingga barang bukti narkoba tersebut bisa ada atau dititipkan di rumah anggota yang katanya bernama Aida Dianita Agustina itu. Betul Mbak Wulan. Jadi ini kan seperti yang Mbak Wulan sudah bilang di awal itu, ini kasus narkoba ini keterkaitan yang dimana ada anak buahnya dahulu kan terlibat dengan terkait narkoba, dan kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan sampai akhirnya pihak kepolisian menemukan adanya indikasi keterlibatan AKBP Didik Putra Kuncoro ini terkait dalam pusaran narkoba, yang dimana melakukan pengembangan sampai akhirnya itu ada titik sebuah barang bukti yang ada di rumahnya. Polisi melakukan penggeledahan di mana di rumahnya di kawasan Tangerang itu ditemukan ada 1 koper. Wah, banyak 1 koper ya pemirsa ya. Iya, di koper itu di mana polisi menemukan ada barang bukti narkotika. Saya baca ini ya dari catatan kita ya Mbak. Ada jenis sabu, ada 30,4 gram di rumah pribadinya. Terus kemudian ada juga beberapa narkoba lainnya yang seperti Happy Five dan lain-lainnya. Nah, dari situ polisi akhirnya melakukan pengamalan kepada AKBP Didik Putra Kuncoro ini, yang dimana melakukan tes urin. Tes urinnya memang tidak terbukti Mbak. Jadi narkoba. Dia tidak memakai, betul? Ya, tapi dari rambut positif. Akhirnya. Ternyata terlain menjadi keterlibatannya juga mengkonsumsi narkoba. Makanya langsung kasus ini setelah viral lah, ramai di mana-mana pengembangan, akhirnya Bareskrim Polri melalui Divpropam melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus yang narkoba yang melilit Kapolres Bima ini. Kapolres Kota Bima, sorry. Mungkin nggak sih Mas Haritz, ini ada dugaan keterlibatan pihak lain gitu, pihak internal dari polisi atau mungkin eksternal dari kepolisian, ataupun mau jaringan-jaringan eksternal lain gitu? Menarik Mbak Wulan emang pertanyaannya. Takutnya kan kayak bisa 1 koper, terus kok anak buahnya juga ikut, kan nggak mungkin kecil gitu kan? Bener, masalahnya nih bisa dibilang ya besar ya Mbak Wulan yang narkotika, apalagi kita ketahui juga mungkin bukan orang biasa mungkin ya yang seperti itu. Yang dimana kalau kita melihat dari ini saat ini polisi lagi mengejar bandar yang berinisial namanya E. Diduga dia tuh menyuplai narkoba ini kepada pihak-pihak yang terkait sekarang ini masih ya, dimana ada beberapa orang lainnya juga yang sedang dilakukan penyidikan oleh kepolisian, karena ini narkoba bukan main-main, Mbak, ya. Nggak bisa sembarangan aja kan. Pasti akan melakukan penyidikan mendalam, penyelidikan juga. Jangan sampai polisi juga kan mendapatkan asas ragu tak bersalah, ya. Walaupun namanya misalnya kesebut atau gimana kan, pihak polisian nggak bisa langsung menuduh
kecuali kalau misalkan sudah ada 2 alat bukti Mbak Wulan. Jadi kalau untuk keterlibatan jaringan ini, ya kita sih berharap polisi bisa membongkar secara detail ya, karena ini udah dinantikan sama masyarakat ya Mbak, yang dimana pasti bertanya-tanya dia dapat barang narkoba dari mana. Ini apalagi polisi ya, kita tahu juga memang dia ini kan sebagai Kapolres kan, harusnya sebagai kepala di sebuah daerah ya kan, yang harus memberikan contoh baik, tapi malah memberikan presiden buruk, yang dimana apalagi narkoba yang bisa dibilang menghancurkan masa depan anak bangsa gitu Mbak. Dan bukan contoh yang baik juga bagi institusi Polri bisa terlibat kasus narkoba sebesar ini. Nah, jadi penasaran juga ya sebenarnya bagaimana mekanisme standar pengamanan dan juga penyimpanan barang bukti atau narkoba di lingkungan Polri sendiri, Mas Haris? Harusnya itu kalau untuk terkait penyimpanan barang bukti itu Polri sudah mempunyai SOP yang baik ya Mbak ya, di mana pastinya ada ruang tersendiri dan kemudian tidak boleh disentuh dan dicatat Mbak Wulan, yang dimana tidak boleh ada sama sekali barang yang diambil ataupun itu, dan pasti dilaporkan terus setiap harinya. Nah kalau untuk detailnya, lebih detailnya mungkin saya juga agak yang kita tahu garis besar aja Mbak ya, tapi makanya ini sebuah kecolongan lah sampai pihak oknum Polri lah malah bermain dengan narkoba ini, apalagi ya rumornya kan ini juga dari barang bukti sitaan atau gimana, tapi kita kan belum tahu juga ya rumor, tapi ini peredaran narkoba bisa dari bandar, tapi kalau misalkan dari barang bukti terkait narkoba ini kita bisa belum mendalam Mbak Wulan, karena kita masih saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan. Pastinya informasi-informasi yang lainnya kita akan kabarkan juga Mbak Wulan ya, sama terkait dengan yang tadi yang apakah ini dari barang bukti atau enggak, tapi jangan, semoga aja ini bukan dari barang bukti yang diperjualbelikan ya. Kalau sampai itu sih ya ini sangat luar biasa ini kasusnya, dan bahkan ya pasti terancam hukuman sangat berat Mbak Wulan ini ya. Waduh, nah terkait hukuman sendiri sebenarnya apa nih Mas Haris, mungkin sanksi etik dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada Polri aktif gitu yang terseret kasus narkoba gitu, kepada perwira aktif ini? Siap. Ini selain diproses di Barreskrim Polri ya, ini juga AKBP ini juga AKBP Didi Putro ini juga dilakukan oleh Divpropam Polri ya, yang dimana kemudian udah diperiksa etik internal lah ya, itu hasilnya kan udah jadi tersangka, dan kemudian nanti ada sidang etik lagi Mbak. Ini sidang etik ini untuk menentukan kemungkinan apakah dia akan dicopot sebagai anggota polisi atau tidak nantinya. Yang pasti, dan kedua yang ini terancam hukuman seumur hidup sih, paling lama dan juga 20 tahun atau seumur hidup terkait narkotika ini, apalagi kan dia sebagai penegak hukum yang anggota polisi tapi malah memberikan balik lagi presiden buruk kepada masyarakat ya. Jangan sampai lah ada oknum-oknum polisi lainnya. Kita berharap, siapa lagi kita tahu juga Mbak Wulan ya, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa kali dalam terkait penyampaian ya pidatonya ataupun dalam beberapa kesempatan mereka sangat banget memerangi narkoba ini, dan bahkan dia juga tidak segan kalau misalkan ada anggota yang terlibat dalam kasus seperti narkoba ini, berikan sanksi yang seberat-beratnya, dia bilang. Karena bisa dibilang anggota oknum ini ya bisa dibilang jadi menjadi sebuah kayak gambar Kapolri malah begitu, berikan presiden buruk. Tidak percaya nanti masyarakat. Betul, pasti ini kan dengan adanya kasus-kasus kayak gini juga Mbak Wulan ya, memberikan mosi tidak percaya kepada masyarakat, balik lagi kepada institusi Polri, di mana saat ini ya Polri kan sedang melakukan citranya dengan baik ya, apalagi keterbukaan terus dilakukan oleh Polri ya, ataupun apanya ya, ini juga keterbukaan oleh Polri juga ya, terkait dengan kasus yang menimpa AKBP Didi Putro ini juga ya, mereka kan juga langsung merilis kan, memberikan, apalagi kemarin di akhir pekan kemarin itu yang disampaikan langsung terkait penetapan tersangka setelah ramai ini kan, dan Polri memberikannya dan memberikan informasi akan terus memberikan update terkait informasi kasus ini. Oke, berarti Polri juga membutuhkan langkah cepat untuk menumbuhkan lagi kepercayaan publik. Betul. Ya. Selain tadi proses hukum yang berjalan harus sesuai dengan ucapannya, tidak tebang pilih begitu. Betul. Ya Mas Haris ya. Baik, ini topik kita cukup seru di segmen pertama ini, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita masih akan membahas dinamika wacana pengembalian Undang-Undang KPK yang dikaitkan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin. Apakah ini awal perubahan besar dalam pemberantasan korupsi? Tetap bersama kami di beritanasional.com.
Anda kembali bersama kami Restu Landari dan juga Mas Haris Rian dari beritanasional.com. Nah, pemirsa, wacana pengembalian Undang-Undang KPK ke versi 2002 kembali mengemuka ya. Sejumlah tokoh nasional menilai revisi 2019 ini mempengaruhi performa lembaga antirasuah tersebut atau KPK. Nah, Presiden RI ke-7 nih Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin bahkan setuju Undang-Undang KPK dikembalikan ke sebelumnya begitu ya, karena performanya menurun. Tentunya kita penasaran ya Mas Haris ya. Dari beritanasional.com ini sebenarnya kita sudah membaca itu, tapi kita penasaran sebenarnya apa alasan utama Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga tadi Wakil Presiden Maruf Amin ini menyepakati pengembalian atau penegasan kembali Undang-Undang KPK tahun 2019. Oke Mbak Wulan, ini kayak flashback lagi ya. Flashback gitu. Apakah ada maksud terselubung? Apakah cuci tangan? Ya, jadi serem. Enggak, ini flashback lagi terkait ini. Kenapa kita mengangkat ini? Karena di tengah KPK memang jadi sorotan lah karena dianggap malah atau gimana, tapi yang pasti kita juga apresiasi KPK terus melakukan operasi tangkap tangan tanpa tebang pilih ya. Pejabat-pejabat yang punya jabatan penting ketangkep ya. Betul, kepala daerah makan yang tren belakangan ini. Nah, oke Mbak Wulan, ini kita balik lagi ke topik ini. Pertama ini emang Presiden Jokowi ini merespon apa yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang dimana dia mendesak lah untuk mengembalikan UU KPK seperti sebelum direvisi tahun 2019 lalu yang dimana UU KPK 2002 karena dianggap KPK sekarang dianggap melemahkan lah, dan Presiden Jokowi pun mengamini, dia bilang oh saya setuju untuk mengembalikan itu. Tapi kita agak sedikit mungkin yang jadi sorotan saat ramai ini ya, ini kan bisa dibilang UU KPK ini disahkan revisinya saat pemerintahan Presiden Jokowi. Betul. Kan makanya tapi katanya nggak tanda tangan. Nah itu itu polemik yang panjang Mbak Wulan. Nah, kita saling lempar bola lah antara dan DPR pun sudah memberikan tanggapan sebenarnya. Nanti kita akan ke dalamnya ya. Kesananya yang dari Jokowi, dan tidak hanya Jokowi, Maruf Amin pun Wakil Presiden juga mengamini dia setuju untuk dibalikan UU KPK yang sebelum direvisi karena untuk memperkuat KPK dalam melakukan penegakan korupsi di tanah air gitu Mbak Wulan. Oke, nah ini sebenarnya merupakan respon atas dinamika politik yang terjadi sekarang ini nggak sih sebenarnya Mas Haris? Oke, mungkin ya bisa jadi juga. Tapi yang menariknya Mbak Wulan, seperti yang Mbak Wulan bilang tadi, Jokowi tidak menandatangani itu ya. Tapi Jokowi itu emang menekankan kalau revisi UU KPK 2019 ini inisiatif dari DPR bukan dari pemerintah lah. Tapi di satu sisi kan tidak mungkin UU ini tidak ditandatangani oleh presiden ya kan, dan dinomorkan kan. Betul. Dan dijalankan. Dijalankan. Nah itu kan, karena kan emang yang menggodok ini DPR. Kalaupun presidennya tidak tidak disetujui oleh presiden, pasti UU ini tidak keluar nomornya kan. Betul. Dan tidak akan ditandatangani. Nah makanya ini menjadi adu argumen sedikit. Dan kemarin beberapa anggota DPR sendiri sudah menyampaikan, lah bagaimana bisa kalau kita menggodok, emang kita bisa menggodok, tapi kenapa kalau misalkan tidak disetujui, tidak menandatangani, pasti tidak keluar nomornya dan itunya. Mungkin prosedurnya ya mungkin ini hanya sebuah pandangan-pandangan tersendiri antara DPR dan juga Presiden Jokowi. Makanya ini yang menjadi sorotan di masyarakat, kenapa ini jadi dua lembaga yang dulu sama-sama menggodok UU KPK ini, kenapa jadi sarang adu statement ya kan. Di tengah waktu itu kan kita tahu juga gelombang protes terhadap revisi UU KPK ini banyak lah Mbak Wulan di 2019 itu, bahkan gedung DPR tiap hari didatengin kan sama mahasiswa, aktivis dan lain-lain. Nah itu makanya ya ini sedikit jadi bola panas di saat menjelang Ramadan. Iya, apakah ada yang dialihkan ini? Nah tapi posisi pemerintah sendiri ada di mana ini terhadap kritik publik yang sebelumnya menilai Undang-Undang KPK 2019 ini melemahkan independensi dari lembaga antirasuah gitu, melemahkan KPK begitu. Oke, kalau pemerintah sendiri pastinya kan sekarang ini kan pemerintahan Presiden Prabowo ini hanya menjalankan dari amanat undang-undang yang sudah ada kan yang pastinya. Makanya ke Presiden Prabowo pemerintahannya pasti mengikuti undang-undang yang ada, dan sebagai pemerintah ya pasti mereka mengacu daripada undang-undang itu. Betul. Dan saat ini KPK pun juga dalam menjalankan operasi tangkap tangan dan melakukan penegakan hukum terkait korupsi ini juga pasti mengikuti dari aturan yang sudah direvisi itu Mbak, yang dimana saat ini kan yang setelah ada aturan ini kan ada Dewas kan, kalau OTT kan mereka harus lapor ke Dewas dulu dan sebelum mendapatkan persetujuan kemudian baru OTT. Nah ini sudah dijalankan oleh KPK dan pemerintah sendiri. Mungkin saat ini juga belum ada perbincangan terkait UU KPK karena kan menurut KPK menurut pemerintah mungkin
sudah menilai ya ini kan udah direvisi, ngapain kita revisi lagi? Dan berarti tidak perlu ada revisi, dan ini sebenarnya masuk kategori urgency gitu nggak sih? Urgent nggak sih? Nah, kalau masalah urgensi ini, mungkin Presiden Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan bahwa beberapa ini ya, kesempatan ya, dia juga menyampaikan pemerintah dia sendiri pun tidak pandang bulu, bahkan ada misalkan kader Gerindra atau apa yang ditangkap, itu dia tak ikut campur kan, maksudnya. Bahkan menterinya, kita tahu wakil menteri lah seperti Noel lah kan. Oh iya, betul. Yang ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi, Presiden Prabowo pun tidak memberikan bantuan ataupun apa, karena ya udah itu proses mengikuti usus yang berlaku. Makanya terkait untuk revisi-revisi lainnya, kita belum tahu apakah pemerintah urgensi lainnya, pasti pemerintah memiliki keinginan untuk memberantas korupsi itu, Mbak, gitu. Nah, sebenarnya koordinasi antara pemerintah dan DPR ini gimana sih, Mas, terkait memastikan kepastian hukum terkait dengan regulasi KPK? Pastinya akan terus berkoordinasi ya terkait penegakan hukum ya, Mbak, ya, di mana pemerintah selalu lah terkait membahas apapun melakukan koordinasi dengan DPR ya. Jangan sampai ada isu-isu kayak gini malah merusak, Mbak. Iya, jadi jangan sampai nih. Makanya saya berharap sih dengan adanya isu ini, pemerintah pasti kan menyaring-nyaring filter beberapa ada apa-apanya ya terkait dengan isu-isu, ada tim sendiri, dan di mana jangan sampai karena ini bola liar lagi lah, jangan sampai malah kedepannya malah ini tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR gitu, Mbak. Jangan sampailah ada kerusakan lah hubungan yang sudah harmonis selama ini. Betul, jadi sebenarnya tetap harus berkoordinasi dengan baik ya. Dan ngomong-ngomong soal adanya isu ini, itu kan akan berdampak tentunya ya pada kebijakan, terutama terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Dampaknya apa nih, Mas Haris? Oke, yang pasi kita berharap ya, Mbak, ya, dengan adanya isu yang bergulir ini, pemberantasan korupsi di Indonesia jangan jalan di tempat. Betul, harus ditelusurin lagi tuh, banyak kayaknya yang bisa Jangan pandang bulu, Mbak. Betul, jangan pandang bulu. Karena kan saya udah kasih contoh tadi itu, KPK melakukan OTT terhadap wakil menterinya Presiden Prabowo pun di situ tidak apa-apa, tidak mengikuti lah. Di mana itu kan buktinya pemerintah tidak campur tangan terkait korupsi yang ada di Indonesia. Ya makanya dengan adanya isu yang sudah dilempar kembali lah terkait mungkin penguatan penting, Mbak, seperti misalkan ada misalkan OTT ataupun misalkan kepala daerah atau mana-mananya yang tidak melihat dari background partai ataupun lainnya. Makanya ke depannya lah antara ini pemerintah tetap seperti yang sudah digaungkan oleh Presiden Prabowo di situ tidak pandang bulu terkait korupsi, dan kita harus berantas karena dia mau memakan uang-uang rakyat yang harusnya untuk rakyat itu kan, yang dimana sudah diberikan sudah diberikan kepercayaan tapi malah memakainya untuk korupsi. Jangan sampai. Makanya kedepannya ini untuk korupsi di Indonesia ini semoga berkurang ya, Mbak, dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan penegakan hukum. Dan ya kita tahu juga bahkan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia ya terkait korupsi ataupun lainnya semuanya diberikan hukuman yang sangat berat ya, Mbak. Bahkan seperti yang kita ketahui juga ada beberapa yang sudah lepas walaupun sudah menjalani, dan mereka bilang tuh sudah mengkampanyekan terkait korupsi ya, mantan-mantan napi koruptor ya, dibilang jangan sampai korupsi ini terulang lagi walaupun dia sudah sebagai koruptor juga gitu. Tapi kalau kita lihat kan emang belakangan terakhir tuh ada juga konferensi pers yang belakangnya tuh uang hasil korupsi. Nah, itu salah satu bentuk pencapaian KPK kan sebenarnya, bukan KPK melemah ya. Betul. Bagaimana tuh Mas Haris memandangnya? Sepakat banget, Mbak. Kayak ini kan emang setiap tahun kan KPK melakukan laporan lah, apa saja yang sudah dicapai oleh KPK dalam setiap tahunnya. Nah ini emang tahun kemarin ya saya setuju juga sih, Mbak, kasih unjuk nih KPK ini udah mengamankan uang sebanyak ini, bahkan ada berapa uang yang tidak bisa ditampilkan karena banyak banget, Mbak. Aduh sayang banget, itu diumpetinnya aman nggak ya? Makanya saya berharap lah dengan adanya apa yang sudah ditampilkan, mungkin gambar juga bisa mempengaruhi ya, kita memberikan mindset kepada masyarakat, edukasi lah, yang ini nih hasil korupsi yang udah ditangkap oleh KPK. Nah, ayo sama-sama kita perkuat KPK untuk melakukan tindakan korupsi. Jangan sampai ada tindakan korupsi lagi gitu, Mbak. Amin, dan kita tentunya dukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik Mas Haris dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan membahas lagi nih soal strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global dan sinergi dengan dunia usaha. Berat-berat ya topik kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di beritanasional.com.
Anda kembali bersama kami di beritanasional.com. Pemirsa, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto memanggil para Menteri Ekonomi dan Pengusaha Nasional untuk memastikan posisi Indonesia dalam perundingan global dan tetap menguntungkan kepentingan nasional. Jadi dikumpulin semua di Hambalang ya Mas Haris ya. Pertanyaannya nih Mas Haris nih yang mungkin sudah dirangkum juga sama teman-teman dari beritanasional.com. Sebenarnya apa sih agenda utama pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para menteri di Hambalang tersebut? Oke, ini yang terbaru ya Mbak ya. Ini kan memanggil. Emang Prabowo tuh dalam beberapa kesempatan rutin banget memanggil menteri untuk diskusi-diskusi terkait ya entah itu kepentingan nasional ataupun lainnya. Yang terbaru ini terkait dengan perundingan nasional ya. Perundingan global, sorry. Di mana Prabowo di situ ingin ekonomi Indonesia itu tetap melibatkan ekonomi internasional, tetap melibatkan Indonesia lah. Jadi secara nggak langsung Indonesia itu terlibat dalam pergerakan roda ekonomi dunia Mbak. Yang makanya apa sih yang harus disiapkan oleh Indonesia ya, makanya Presiden Prabowo melakukan langkah-langkah lah seperti menyiapkan lah apa yang akan paparkan Presiden Prabowo ketika misalkan datang ketemu dengan pemimpin dunia dan kemudian bertemu dengan siapa ya, supaya Indonesia tuh diajak. Indonesia ini merupakan negara yang memberikan dampak ekonomi juga loh gitu loh, dengan penduduk yang banyak ataupun yang lainnya. Makanya Presiden Prabowo selalu berunding dengan menteri-menteri terkait ya Mbak ya. Makanya apalagi kita jauh juga Presiden Prabowo kan sedang berkunjung ke Amerika juga kan. Nah itu kan salah satu merupakan rangkaian perundingan global lah. Salah satu perundingan global yang makanya ya, apalagi untuk Indonesia juga kan pasti memberikan dampak. Ya kita tahu juga saat ini kan untuk tarif Amerika juga belum kan Mbak Wulan. Betul. Makanya ini salah satu rangkaian lah yang tidak bisa dipisahkan lah mungkin itu Mbak Wulan. Nah, selain tadi yang di Washington DC, sebenarnya perundingan global apa saja nih yang sudah atau yang mungkin sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini terkait tadi ya bagaimana perundingan global juga, terus kemudian bagaimana pemerintah memastikan hasilnya ini benar-benar menguntungkan kepentingan Indonesia. Jadi bukan hanya untuk eksistensi aja tapi menguntungkan. Betul. Gitu Mas Haris. Sepakat banget Mbak. Mungkin yang paling saat ini yang paling terdekat ini terkait dengan yang ini ya dari Washington itu ya, terkait mungkin pasti Prabowo akan menyampaikan terkait tarif yang Amerika Serikat berikan kepada Indonesia, karena kita tahu juga kan tarif yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat ke Indonesia itu bisa dibilang cukup besar lah. Iya, dan jadi ini pro kontra juga ya, polemik juga ya. Makanya kita sih berharap Presiden Prabowo ya bisa memberikan formula terbaik lah dengan melakukan negosiasi ataupun apa yang dipaparkan yang sudah di saat berdiskusi dengan menteri itu bisa diterima baik oleh Amerika Serikat. Itu. Atau mungkin Presiden Prabowo harus bawa emak-emak ya biar jago nawar. Waduh. Ya, dalam bernegosiasi. Kayak pas lagi di pasar dong Mbak, kayak misalkan lagi beli itu ya kan mama ya. Betul. Supaya ayolah goyah-goyah ya kan. Pas begitu ya. The power of mama dong Mbak. Gitu Mbak. Betul, the power of mama Indonesia kan luar biasa. Nah, terus Mas Haris kemudian sektor apa nih yang menjadi prioritas dalam pembahasan? Apakah perdagangan, apakah investasi, atau mungkin energi, atau mungkin industri manufaktur? Semuanya sih Mbak, yang kita tahu juga kan Presiden Prabowo juga memanggil beberapa pengusaha nasional ya, yang dimana Presiden Prabowo tuh menggaungkan perkuat incorporate. Oh iya, incorporate ada ya. Itu ya, dimana pengusaha nasional ya diminta lah untuk membantu ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lainnya, juga sektor ekonomi Indonesia supaya kuat. Kita tahu juga kan Presiden Prabowo kan mengincar pertumbuhan ekonomi tinggi Mbak ya saat ini ya, dimana salah satunya dengan ekonomi ini, karena dengan ekonomi yang kuat ya Indonesia bisa tidak dipandang sebelah mata, dan kemudian pertumbuhan ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi tinggi ya pasti juga semuanya akan berdampak kepada masyarakat Mbak. Tidak ada lagi kemiskinan ataupun lainnya ya. Makanya ini sektor ekonomi memang bisa dibilang belakangan ini menjadi sorotan Presiden Prabowo. Kita tahu juga apalagi sempat kemarin kan IHSG turun kan Mbak, dan kemudian dolar ke dalam konversi rupiah cukup tinggi, maksudnya dalam artian mahal lah, rupiah anjlok gitu kan. Makanya Presiden Prabowo pasti mempunyai catatan sendiri bagaimana menggaungkan ekonomi Indonesia seperti yang ada di program kerjanya dia itu Mbak. Terus arahan Presiden Prabowo sendiri terhadap para pengusaha apa Mas Haris untuk membuka lapangan kerja mungkin itu kan juga penting banget ya, atau mungkin ada kebijakan terkait insentif atau mungkin kebijakan khusus untuk mendorong hal-hal lain gitu. Nah, cocok Mbak Wulan. Ini saya juga baru mau jelasin nih. Kalau saya catat ini ya, ini kan Indonesia Incorporated. Maksudnya itu sinergi nasional antara kebijakan negara dengan sektor swasta untuk memperkuat daya saing
nasional untuk mempercepat pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau menurut catatan yang saya buat dan kemudian yang disampaikan dalam keterangan dari Presiden kemarin itu ya kurang lebih seperti itu Mbak. Makanya fokusnya itu menciptakan lapangan pekerjaan, penguatan sektor real, dukungan terhadap UMKM sih Mbak yang penting. Itu penting banget, UMKM nasional kita tahu juga lah. Sekarang UMKM nasional sedang menjamur lah Mbak. Karena kan kita tahu juga di tengah ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja ya Mbak. Mungkin ini kan salah satu UMKM ini menjadi salah satu sektor yang bisa menjadi tulang punggung saat ini Mbak. Karena kita ketahui juga misalkan di sektor perumahan dia menjual makanan aja itu kan UMKM juga. Nah mungkin dengan ada kebijakan-kebijakan ini entah itu nanti misalkan UMKM full support pemerintah nanti diberikan dana atau seperti apa kita belum tahu ya jelasnya. Yang pasti ini UMKM saya setuju banget sih Mbak karena di lingkungan dari kita untuk kita juga kan. Betul. UMKM ini ya bisa memajukan lah. Kita sekarang UMKM bisa dibilang menjamur tapi itu justru bagus Mbak untuk Indonesia kita sendiri ya karena sektor perekonomian tandanya mulai hidup Mbak. Sebelumnya kan kalau orang yang kita ya kalau nggak ada UMKM juga ya orang tidak punya penghasilan ataupun lain-lain. Nah ini kan semoga program UMKM ini bisa memajukan masyarakat lah Mbak. Apalagi yang saat ini sedang merintis ya kan. Bener, gitu, dan juga Mbak. bisa mengurangi ini ya, angka pengangguran juga Betul, bisa ya dari sepakat banget, UMKM. Kalau sukses kan bisa meng-hire orang juga. Betul, apalagi jangan sampai misalkan ada dapat pinjaman, misalkan nanti ada program, misalkan kita misalkan pinjaman dana dan lain-lainnya, tapi uangnya tidak jelas, itu jangan sampai. Makanya ini jangan disalahgunakan. Jangan itu disalahgunakan. bantuan pemerintah. Iya, UMKM. Makanya ini Presiden Prabowo benar-benar fokus juga terhadap UMKM karena mungkin Presiden Prabowo melihat lah UMKM ini sebuah titik terang lah di mana yang saat ini yang bertumbuh di Indonesia ya Mbak. Ya di sekitar kita lah sekarang ya kan bener kan Mbak di sekitar Mbak Wulan juga dulu UMKM sudah hidup banyak lah. banget menjamur sekali. Jadi memang harus benar-benar tepat sasaran ya. Benar, makanya UMKM, semoga dan juga banyak sebenarnya yang harus tepat sasaran, bantuan sosial, Bansos juga. PBI, BPJS, Betul, semuanya ya. makanya ini kita berharap banget lah dengan adanya sektor ekonomi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo dan menjadi fokus ya ini bisa menjadi titik balik lah Indonesia supaya ekonominya cemerlang gitu Mbak. Amin amin. Nah, tapi Mas Haris, apakah pemerintah di sini juga menyiapkan regulasi khusus nih terkait penciptaan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global ini? Nah, ini juga pas banget kemarin Presiden Prabowo juga memanggil Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang di Hambalang juga. Makanya ini serangkaian sih Mbak kayaknya. Jadi itu terjadi dalam beberapa hari. Betul, ya? dalam beberapa hari. Nah, mungkin emang ini fokus Presiden balik lagi ekonomi di tengah ketidakpastian global mungkin kan. Nah, ini mungkin salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga nih yang terkait dengan ketemu Apindo ini, di mana Presiden juga berbicara lah dengan pengusaha ini untuk mengambil peran aktif menciptakan lapangan kerja baru Mbak. Yang penting banget. Makanya sektor strategis yang menjadi sorotan Presiden Prabowo saat bertemu dengan Apindo ini misalkan kayak industri tekstil, garmen, alas kaki, mebel, serta makanan dan minuman. Balik lagi, ini kan UMKM lagi. Dimana berharap bahwa Apindo ini bisa memberikan balik lagi sinergi antara Apindo dengan pemerintah bisa saling jalan bersama lah, jangan sendiri-sendiri supaya kita ya balik lagi semuanya supaya masyarakat senang, juga pemerintah juga ya sejalan dengan programnya gitu Mbak mungkin ya. Iya, jadi harus sinergi ya. Harus sinergi Mbak, itu sih Mbak. Nah, terus selanjutnya Mas Haris, untuk langkah konkret pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan investasi asing. Kalau tadi kan UMKM mungkin lokal begitu ya. Untuk investasi asingnya sendiri bagaimana dengan perlindungan terhadap pelaku usaha dan juga tenaga kerja dalam negeri? Oke, ini investasi asing ya Mbak ya. Kalau mungkin ini investasi asing juga Presiden Prabowo juga menjadi sorotan lah. Supaya asing tuh memberikan investasi kepada Indonesia supaya balik lagi berputar lagi kan nih Mbak ya. Presiden Prabowo pasti mempunyai tujuan tersendiri, investasi apa saja sih yang harus diberikan oleh asing terhadap Indonesia. Ada beberapa sektor paling Mbak yang menjadi yang menjadi fokus Presiden Prabowo ya terkait investasi ini. Pastinya untuk kemajuan Indonesia juga ya Mbak. Nah, mungkin balik lagi sih investasi asing ini semoga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan semoga di IKN tuh bisa jadi mungkin salah satunya berarti investasi dari asing mungkin taruh ke sana juga Mbak, ke IKN juga karena kan kita tahu juga IKN lagi sedikit dikebut lah ya kan, yang bahkan beberapa ASN pun sudah ditargetkan untuk tinggal di sana kan dalam tahun ini kan sudah rampung lah. Semoga nah ini menjadi sebuah lapangan kerja baru yang di sana yang jadi masyarakat ya bisa menciptakan lapangan kerja seperti yang
Presiden Prabowo sudah mencanangkan program itu, Mbak. Ya semoga sih, saya juga berharap lah investasi ini balik lagi. Semoga ini kan kadang-kadang ada juga ya, Mbak, investasi asing yang dulu jadi sorotan karena ribet ya kan, makanya investasi asing investasi asing malas ke Indonesia. Nah, Presiden Prabowo sih sudah berpesan juga sudah menyampaikan kita tidak ingin bertele-tele lah terkait dengan investasi ini dan akan memangkas apa yang sudah ada gitu lah supaya gampang gitu sih, Mbak. Semoga ya untuk terbaik ekonomi di Indonesia ini sih, Mbak. Amin, teriak yang kenceng amin ya pemirsa ya. Dan tentunya masih ada pembahasan yang menarik ini selanjutnya tentang dinamika politik 2029. Ada yang nggak mau jadi cawapresnya Presiden Prabowo Subianto. Siapakah dia? Usai jeda di beritanasional.com. Kembali lagi bersama saya Rustula Dari dan juga dari tim redaksi beritanasional.com, Mas Haris Trian. Dan tadi kita sudah membahas isu-isu terkini di Indonesia. Ini masih ada juga yang menarik untuk dibahas ya pemirsa terkait dinamika politik 2029. Nah, walau sekarang masih 2026 pemirsa, tapi sinyal politik menuju 2029 ini sudah mulai terlihat ya. Kita berbicara kali ini tentang Partai Golkar ya Mas Haris ya, yang kembali memberi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi ketika merujuk siapa nih yang akan didorong mendampingi sebagai cawapres Prabowo, Golkar justru memberi isyarat bahwa akan fokus pada pileg. Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar yang benar-benar sangat sering menjadi sorotan publik ya, Pak Bahlil Lahadalia ini tidak bisa mendampingi Prabowo karena akan fokus nyalek dari dapil Papua. Betul begitu Mas Haris ya? Betul banget, Mbak. Betul. Nah, pertimbangan politiknya Pak Bahlil ini sehingga lebih memilih jalur legislatif di Papua dibanding menjadi cawapres Prabowo ini. Kenapa ini nggak mau masuk bursa cawapresnya Pak Prabowo? Sebenarnya menarik banget ya, Mbak. Ini masih menarik karena kan penasaran gitu. Di mana-mana kan kadang-kadang orang pengen jadi cawapres Pak Prabowo gitu kan. Ini tidak maunya nyalek gitu. Bener, Mas, sepakat banget, Mbak. Ini masih 2026 tapi udah politik-politikan ya, Mbak. Udah politik-politikan, masih 3 tahun lagi padahal. Sudah ramai, masih bisa berubah kan sebenarnya. Dan bahkan sudah digaung-gaungkan untuk jadi cawapres, belum ini jadi caleg aja. Betul. Ini mantap itu ini. Antara down to earth, merendah atau bagaimana ya? Mantap ini memang Pak Bahlil ini merendah. Betul, oke. Pertimbangannya apa? Ini emang kita sedikit agak dikagetkan lah dengan pernyataan statement Pak Bahlil yang secara terbuka dia bilang, saya akan maju sebagai caleg di 2029. Oke. Khususnya di dapil Papua. Dia bilang, di mana Pak Bahlil akan menjadi calon legislatif dari Partai Golkar. Kita ketahui juga Pak Bahlil ini kan selain jadi ketua umum Partai Golkar ya. Iya. Yang akhirnya nyalek juga ya. Ketua umum nyalek juga. Menteri juga sekarang ya kan. Kurang sikat lagi Pak Bahlil, semuanya mantap pokoknya Pak Bahlil. Dan makanya ini jadi sorotan pasti masyarakat. Pak Bahlil benar-benar nggak mau loh jadi cawapres, malah jadi caleg gitu. Makanya kita ngangkat ini kenapa ya, karena keputusan Pak Bahlil yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Beda loh, memang unik Pak Bahlil ini ya. Makanya tuh kadang-kadang publik jadi demen gitu mengangkat Pak Bahlil ini. Tapi tadi kan bisa dibilang keputusan Pak Bahlil ini unik gitu ya. Apakah ini keputusan yang juga mencerminkan strategi jangka panjang untuk memperkuat basis politik dan elektoral di Indonesia Timur? Bisa dibilang gitu, Mbak ya, karena kita ketahui juga Pak Bahlil bilang salah satu alasan dia untuk jadi caleg di tahun 2029 ini karena untuk memperbanyak lah kursi Golkar yang ada di DPR. Dia ingin kursi Golkar tetap banyak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, sebelum 2009 ini ya, yang dimana Golkar tuh bisa nomor 2, nomor 1 PDIP. Sekarang kan Golkar ke arah sama Gerindra ya, Mbak. Yang makanya Pak Bahlil ini dia ngakuin juga yang bisa dibilang nih caleg salah satu langkah untuk memperkuat Partai Golkar juga di wilayah sana. Jadi strategi politiknya juga udah berjalan. Mungkin sudah memanaskan mesin-mesin partainya juga nih Pak Bahlil. Makanya kita menarik juga nih, kenapa dia ingin banget nyalek nih. Ternyata pasti kita kulik-kulik ternyata untuk memperkuat juga suara Partai Golkar, karena menurut dia 2029 ini walaupun masih lama tapi sudah bisa harus dipanaskan dari sekarang gitu. Betul, harus dipanas-panasin dulu gitu. Tapi sejauh mana sih komunikasi antara Bahlil dan juga Presiden Prabowo ini terkait kemungkinan duet pada Pilpres 2029 sebelum keputusan untuk Pak Bahlil nyalek ini ada gitu? Mungkin kalau Pak Bahlil, kalau komunikasi
itu terus dilakukan, apalagi Pak Bahlil juga kan merupakan salah satu pembantu Pak Presiden juga sebagai menteri kan ya. Makanya Mbak Wulan mungkin terkait dengan Pak Golkar sendiri sudah menyatakan dalam beberapa kesempatan akan mengusung kembali Presiden Prabowo pada pemilu 2029 sebagai calon presiden. Walaupun kita belum ketahui wapresnya siapa, tapi yang pasti ada kemungkinan yang bisa sama-sama bisa 2 periode juga kan antara Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini juga. Nah, tapi menariknya emang sudah beberapa partai sudah memberikan angin segar lah kepada Presiden Prabowo akan mendukung kembali 2029. Nah, kalau untuk komunikasi politiknya pasti dilakukan Mbak, karena partai dalam pemerintah koalisi itu pasti berkomunikasi untuk menselaraskan program-program apa aja yang sudah dijalankan gitu Mbak. Karena kan kita ketahui juga kan dalam Pilpres kemarin Presiden Prabowo juga beberapa kali menyampaikan program-program gagasan dia, dan salah satunya yang kita ketahui juga mengenai bergizi gratis ini kan. Makanya MBG pun sudah berjalan. Nah, ini juga kan tugas dari partai untuk mengkonsolidasikan apakah programnya sudah tepat sasaran atau belum gitu tiap daerahnya gitu Mbak. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau tadi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait komunikasi, untuk tanggapan atau respon internal dari Partai Golkar sendiri kepada pilihan Bahlil Lahadalia ini yang tidak mau memanfaatkan peluang sebagai cawapres itu apa? Apakah mereka semua setuju atau sebenarnya ada gesekan-gesekan juga nih di dalam Partai Golkar sendiri gitu? Ya kalau ini kader-kader beringin Mbak ya. Kader-kader beringin gitu Kader-kader beringin yang kita sudah memberikan tanggapan terkait ini, yang pastinya sudah ada sekjen ya Mbak ya. Sekjen Partai Golkar Sarmuji pun juga sudah mengamini kalau Pak Bahlil ingin nyalek, ya udah ya, yang penting kita tetap konsolidasi nasional, karena mungkin Golkar kan kita ketahui juga saat ini belum ada sosok yang bisa membantu untuk digadang-gadang sebagai cawapres, yang belum ada sosok yang kuat ya. Menurut Haris, Pak Bahlil ini memang belum cocok atau bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri, Pak Bahlil ini emang cocok aja menjadi cawapres, tapi lebih cocok tetap jadi menteri gitu Mbak. Kayak lebih cocok, lebih gerilya gimana gitu Mbak, lebih mantep ya kan. Kayak sekarang apapun sorotan ke Pak Bahlil, kebijakan-kebijakan, padahal dia bukan jadi sebagai presiden atau wapres ya, yang kan kita ketahui juga kemarin kan Pak Bahlil ramai soal BBM ya kan. Makanya apapun yang disampaikan Pak Bahlil pasti jadi gong gitu kan. Jadi viral. Dan bahkan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Bahlil itu sebenarnya menjalankan apa yang sudah diinginkan oleh pemerintah juga gitu Mbak. Makanya kalau untuk seperti kader-kader internal sendiri pasti mereka juga ingin memperbaiki suara, karena target Partai Golkar sendiri di 2029 mungkin jadi pemenang nomor 1 kursi di parlemen ataupun suara di mananya. Karena kan itu menjadi sebuah kebiasaan Golkar lah, bisa dibilang Golkar itu menjadi nomor 1 di DPR, kursinya paling banyak gitu Mbak. Oke, jadi bisa dibilang apakah keputusan ini merupakan strategi realistis nih membaca peta koalisi dan juga dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2029? Oke Mbak, ini emang 2029 masih panjang tapi... Masih panjang, aku tuh takutnya kayak tiba-tiba berubah pikiran, tapi kita sudah mengulik, sudah berargumen macam-macam gitu ya. 2029 masih panjang tapi emang mesin parpol harus jalan ya. Sekarang saya mungkin ini kalau saya melihat sendiri Mbak ya, pandangan kami tim redaksi melihat ini strategi Partai Golkar yang dilakukannya itu memanaskan mesin di daerah-daerah. Jadi saat pemilu nanti dimulai, mereka tidak perlu lagi untuk mengkonsolidasikan, tapi sudah berjalan sendirinya Mbak. Salah satu caranya itu mereka mungkin memberikan contohnya Pak Bahlil yang turun sendiri, masa kader kalah sama ketum gitu. Makanya mungkin ini sebagai salah satu langkah lah Partai Golkar memulai membaca juga peta koalisi. Bahkan beberapa Partai Golkar sendiri pun sekjen Golkar juga bilang mereka sudah menyiapkan koalisi-koalisi lah untuk 2029 sambil membaca peta dinamika politik gimana nih, siapa aja yang pasti mereka sendiri secara tegas sudah menyampaikan akan mengusung Presiden Prabowo yang pasti akan berkoalisi dengan Gerindra kembali kan Mbak ya. Karena kan Gerindra sendiri merupakan partai dari Presiden Prabowo juga kan yang mengusung. Makanya ini mungkin tinggal siapa aja nih metean lagi ya kan. Nah, mungkin mereka ingin selain menguatkan Presiden Prabowo untuk menang di periode kedua, mungkin juga untuk menguatkan suara mereka yang ada di akar rumput itu Mbak, supaya mereka jadi mungkin mereka tidak jadi capres atau menang presiden, misalkan jadi double lah Mbak, menang di capres yang mereka usung, menang juga suara parpolnya gitu Mbak. Mungkin salah satu analisisnya. Strateginya begitu. Iya, jadi double kan tuh dapat rezekinya Pak Bahlil kan. Jadi pahlawan ya begitu. Nah, itu mungkin itu strateginya Pak Bahlil seperti itu mungkin ya. Makanya
mungkin balik lagi mindset yang sudah dilakukan oleh DPP Partai Golkar, misalkan Pak Bahlil saat rapat dengan petinggi pengurus-pengurus Partai Golkar, yang mungkin mereka mengutamakan saat ini, oke, kita menangkan suara dulu yang ada di masyarakat, bagaimana, dan kemudian baru kita memenangkan Pilpres, karena kan ada kemungkinan lagi Pilpres dan pemilu barengan lagi nih Mbak. Pasti ini kan fokusnya akan kepecahkan. Ya, makanya itu dari sekarang mereka sudah memanaskan mesin gitu Mbak. Oke, berarti strategi yang sudah mantap banget nih, karena udah dari 2026 ya. Iya, masih 3 tahun lagi. Betul banget. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda masih ada informasi penting nih bagi Anda yang akan mudik Lebaran 2026. Beritanasional.com segera kembali. Anda kembali bersama kami di Beritanasional.com. Pemirsa, setelah tadi kita membahas topik-topik yang agak panas ya, mulai dari penangkapan tadi narkoba Kapolres ya kan, kemudian sampai tadi ekonomi perundingan global, sampai Golkar Pak Bahlil yang tidak mau jadi cawapres, lebih pilih nyalek. Nah, sekarang kita akan membahas yang ringan-ringan saja pemirsa terkait mudik Lebaran 2026. Kalau ini nggak kelamaan, nggak sampai 3 tahun nunggunya. Ini udah sebulanan lagi di depan mata ya, masih di tahun yang sama. Nah, pemirsa, pemerintah ini resmi menetapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Pengaturan lalu lintas yang akan diberlakukan ini meliputi sistem satu arah, kemudian juga ada one way begitu ya, kemudian juga ada sistem lajur pasang surut atau kontraflow serta sistem ganjil genap. Tapi untuk mengulasnya lebih jauh tentunya sudah ada tim redaksi Beritanasional.com yang sudah meliput ya, mungkin sudah cari-cari tahu di lapangan sebenarnya seperti apa. Jadi kita penasaran di Mas Haris, kapan tepatnya skema one way, kemudian juga ganjil genap ini mulai diberlakukan, serta di ruas tol mana saja aja. Ini pasti pemirsa ini udah penting banget, terus kebijakan ini nih kapan juga diterapkan gitu. Oke Mbak, pertama saya apresiasi dulu sih kepada pemerintah dan pihak terkait. Oke. Ramadan belum selesai, tapi udah bulan bongkar. Bahkan aturan ini sudah digodok dari jauh-jauh hari ya. Luar biasa. Makanya kami apresiasi 3 tahun dulu. digodoknya? Kami apresiasi dulu lah pemerintah dan pihak-pihak terkait yang walaupun Lebaran belum berjalan, Ramadan belum berjalan, kemarin betul. Itu kan Ramadan belum berjalan, tapi terkait dengan untuk arus mudik sudah dikemas sekian rupa supaya tidak ada penumpukan. Oke Mbak Wulan, ini secara garis besar nih, nanti one way akan diberlakukan pada puncak arus mudik yang dimana diprediksi akan pertengahan Maret, karena kan nanti akan sidang isbat dulu ya, amin berapanya. Nah, makanya ini yang pasti untuk one way dan terkait dengan one way-nya ini masa puncak arus mudik akan digunakan akhir Maret, dan kemudian ganjil genap juga berdekatan lah Mbak dengan itu Mbak, yang dimana nantinya kendaraan plat di tanggal tertentu hanya bisa melintas ke arah Trans Jawa ya, kalau di Jawa ini kan dari Jakarta ke arah Trans Jawa, dan kemudian one way ya, biasanya kita dari Cikampek gitu Mbak, gitu sih Mbak. Gitu, nah ini sebenarnya apa sih indikator yang digunakan pemerintah dan juga Korlantas Polri ya tentunya menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut gitu? Oke Mbak, ini terkait dengan apa aja sih indikatornya Mbak? Karena emang dalam beberapa survei ya Mbak terkait Ramadan tahun ini ya, ada kemungkinan lonjakan penumpang lagi. Lonjakan arus mudik lagi. Mungkin untuk detailnya belum bisa saya paparkan lebih lanjut karena ada beberapa persen pasti tiap ininya naik-naik karena kan surveinya beda-beda. Nah, makanya ada kenaikan lah angka pemudik tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, dan makanya pasti tiap tahun kita pun mengamini juga Mbak, tahun lalu itu untuk mudik balik arus mudik itu juga naik jumlah volumenya dibanding sebelumnya, baik itu kendaraan pribadi umum ataupun menggunakan transportasi publik gitu Mbak. Makanya dengan melakukan antisipasi seperti kebijakan-kebijakan ini pastinya pemerintah udah menggodok lah apa aja sih yang kemungkinan akan naik dari mana sistem mana aja, entah itu di jalanan, entah itu di kereta ataupun lain-lain. Nah, sekarang ini kan kita bahas tolong ada di jalan kan Mbak ya. Ini yang kemungkinan besar akan yang pasti yang tiap tahun menjadi sorotan tol Trans Jawa ini. Jawa betul banget itu. Trans Jawa, makanya kebijakan one way dan ganjil genap menurut saya sepakat sih Mbak. Dan kemudian nanti Menhub sendiri juga udah mencanangkan lah mengumumkan agar flexible work anywhere (FWA). Oh iya, flexible seru banget. Itu kalau jadi termasuk nggak ya? Semoga Mbak. Flexible work anywhere yang dimana dia bilang
dia sudah meminta lah mungkin kepada Menpan RB nantinya untuk terutama ASN juga kan, karena kan ASN yang dimana jadi bisa kerja dari misalkan Hamin 2 minggu lebaran mereka dari kampung, jadi tidak ada penumpukan kendaraan di jalan tol misalkan di titik-titik tertentu di gerbang tol lainnya. Karena berkaca dari tahun lalu untuk arus mudik saya bilang cukup lancar Mbak tahun lalu ya Mbak, karena balik lagi ada kebijakan-kebijakan yang sudah digodok sebelum berjalan itu mas, sebelum hidup itu. Jadi saya apresiasi juga lah, kayak kemarin pun beberapa tahun lalu beberapa titik kemacetan yang masih macet hanya sedikit, kemacetan tidak bisa dihindarkan tapi hanya sedikit terurai gitu loh Mbak. Begitu juga arus baliknya, makanya dengan adanya kebijakan sudah dilakukan ini, semoga tahun ini mudik aman nyaman walaupun sekarang masih bulan Ramadan gitu. Udah ngomong mudik kita. Harus persiapan. Tiket kereta saja kan sudah mulai dijual. Betul, tiket kereta sendiri bahkan beberapa tanggal-tanggalnya sudah diminati oleh masyarakat Mbak ya. Betul. Dan kemarin teman saya sendiri juga ikut ngeluar Mbak, pulang kampung dan dapat tujuan dia ke Surabaya, dia bilang, "Wah, ini tradisi setiap hari begini ya kan, tiap tahun ya kan." Nomor tiket kereta api ya. Nah tadi kalau kita berbicara soal ganjil genap, itu ada pengecualian tertentu nggak sih, seperti angkutan umum atau kemudian bus atau truk gitu kan, yang mungkin agak susah kalau harus ganjil genap gitu. Betul Mbak, untuk ganjil genap ini seperti misalkan angkutan umum yang bus saat mudik lebaran itu kemungkinan tidak akan kena Mbak. Oke, aman berarti ya. Terus kemudian truk pengangkut misalkan seperti bahan-bahan kebutuhan pokok, terus truk BBM dan misalkan ambulans rumah sakit ataupun terkait medis tidak akan terkena ganjil genap yang ada di Trans Jawa ini. Mungkin kalau misalkan untuk one way ini kan one way ada jam-jam tertentu ya, kayak misalkan dimulai dari pukul 8 atau hingga pukul 10. Nah ini mungkin kalau untuk itu akan disusun lagi lah mungkin dari pihak terkait one way ini Mbak. Oke, terakhir Mas Haris, mungkin apa imbauan resmi pemerintah kepada masyarakat agar perjalanan mudik ini tetap nyaman, tetap aman, lancar, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi ada kontraflow, ada ganjil genap, supaya pakai pakemnya gitu loh, supaya membantu petugas di lapangan juga kan. Betul, kan ada one way, kontraflow, dan ganjil genap ya Mbak ya. Yang pastinya saya sih berharap ya masyarakat ini untuk mudik walaupun masih jauh nih, tapi kita udah berbicara dari sekarang nih. Karena informasi ini akan kita sajikan terus Mbak. Setiap hari kita posting-posting di pemberitaan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait mudik ini. Misalkan kayak ganjil genap dan one way itu akan diberlakukan pukul berapa, dan kontraflow pastinya itu pihak kepolisian selalu memberikan informasi, dan jasa marga tuh Mbak biasanya memberikan informasi. Jadi mereka alangkah baiknya pemudik itu tetap memantau update dari pemberitaan ataupun media sosial instansi-instansi terkait dengan mudik lebaran ini, supaya mereka jangan sampai malah kok saya malah kena begini, saya nggak tahu. Bisa jadi kayak saya datangnya kemarin tanggal ganjil karena jalannya jam 11 malam. Iya, berhenti. Nah, itu kan misalkan kayak gitu ada aja kayak gitu. Makanya lebih memperhatikan secara detail lah terkait dengan apa yang mereka lakukan saat perjalanan mudik ini, karena yang memudik bukan kalian aja, tapi banyak masyarakat lainnya lagi dan yang seluruh Indonesia. Bener, makanya lebih berhati-hati lah saat berkendara, karena kita ketahui juga saat misalkan dalam perjalanan mudik ini ada juga kan yang bawa kendaraannya ugal-ugalan Mbak, jangan sampai. Makanya mengikuti aturan yang sudah disiapkan oleh petugas di lapangan lah. Jangan sampai mereka juga merelakan waktunya, lo kok nggak nyampe lebaran untuk mengatur kalian yang pada mudik. Nah makanya balik lagi, selain patuh juga tapi lihat aturan yang sudah ada dan kemudian mengikuti informasi yang sudah diberikan. Jangan sampai ada miskomunikasi dan kalian malah marah-marah petugas di lapangan, padahal petugas di lapangan itu hanya menjalankan aturan yang sudah ada dibuat dari atas gitu Mbak, turun ke bawah. Makanya mereka harus pengertian lah, sama-sama juga kita sama-sama di bulan suci ini kok, bulan baik ini, jangan marah-marah Mbak. Betul, nggak jadi baik. pengguna jalan dan juga petugas lalu lintas itu harus kompak ya, harus saling bekerja sama ya. Dan terima kasih Mas Haris nih, waduh ini luar biasa banget perbincangan kita di beritanasional.com kali ini. Dan tentunya pemirsa, demikian rangkaian pembahasan kita kali ini di beritanasional.com. Terima kasih kepada Mas Haris Trian dari tim redaksi bernas.com atas analisis dan juga perspektifnya yang telah disampaikan, dan tentunya saya Rustulandari bersama seluruh tim redaksi Berita Nasional pamit undur diri. Jangan lupa untuk perbaharui informasi Anda selalu di kanal berita di beritanasional.com, dan juga saksikan terus Berita Nasional TV. Terima kasih dan sampai jumpa.